Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang keseimbangan pasar. Berikut ini adalah pembahasan yang akan kami sampaikan. 1. Pengertian keseimbangan pasar. Yang kedua, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang ketiga, fungsi keseimbangan pasar. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Dan yang kelima, contoh keseimbangan pasar. Untuk pembahasan yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Meika Rahmatika. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses terbentuknya keseimbangan harga. Dalam proses terbentuknya keseimbangan harga ada dua proses. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Maksudnya, sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Anissa Maulida. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi keseimbangan pasar. Fungsi keseimbangan pasar ada dua, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan di pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Selanjutnya pembahasan yang keempat dan kelima akan disampaikan oleh Dinda Devinta Lestari. Pembahasan yang keempat, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, permintaan meningkat, namun jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat, namun daya pembeli rendah. Yang ketiga, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang keempat, prediksi di masa depan dari produsen atau konsumen. Yang kelima, produsen mengetahui selera konsumen. Pembahasan yang kelima, contoh keseimbangan pasar. Contoh keseimbangan pasar yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya, harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk audiens dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran? Oke, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Susanti. Apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran? Fungsi penawaran yaitu lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Pada audiens selanjutnya dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rifat Deni. Sebelumnya saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keseimbangan pasar terjadi jika permintaan bertambah dan penawaran tetap? Yang kedua, apa yang terjadi apabila keseimbangan pasar dipengaruhi oleh pajak? Baik, terima kasih kepada Kak Rika Oktaviani atas pertanyaannya. Untuk narasumber dipersilakan untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama dari Kak Oktaviani, bagaimana keseimbangan pasar terjadi jika permintaan bertambah dan penawaran tetap? Apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Jika permintaan menurun namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih rendah. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Oktaviani.
Apa yang terjadi apabila keseimbangan pasar dipengaruhi oleh pajak? Dengan adanya pajak, maka posisi keseimbangan akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, keseimbangan pasar yang terbentuk menjadi lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum ada pajak dan jumlah keseimbangannya pun akan menjadi lebih sedikit. Dari pembahasan materi kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga. Pastikan Anda mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak ketimpangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.